Dead for you. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. I came forth from the Father, and am come into the world. Again I leave the world and go to the Father. Behold, the hour cometh. Yea, and now is, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Betrayest thou the Son of Man with a kiss? What shall I do then with Jesus, who is called the Christ? Crucify you. I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. Forgive them, for they know not what they do. Behold, thy mother. Father, into thy hands I commit my spirit. It is finished.
Woman, why weepest thou? Mary. Rabboni. Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Puji Tuhan, Shalom sahabat-sahabat Gloria yang terkasih dalam Tuhan. Syukur pada Allah, malam hari ini kita kembali bersekutu untuk bersama-sama merayakan kasih setia Tuhan yang begitu besar. Dan malam hari ini untuk kali pertama PDPKK Gloria hybrid dari tempat di mana kita biasa bersekutu, yaitu Gedung Shekinah. Untuk itu sahabat-sahabat yang ada di Shekinah, Shalom, lambaikan tanganmu, puji nama Tuhan. Hari ini Jakarta macet, tetapi kita bisa lihat beberapa dari sahabat-sahabat Gloria malam hari ini sudah hadir rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kita percaya sahabat-sahabat juga yang ada di Zoom yang malam hari ini belum bisa offline, kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Karena kita percaya Allah kita bangkit, Allah kita sudah berikan kita kemenangan. Mari kita puji nama Tuhan, Allah yang sungguh luar biasa. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi kemuliaan Allah Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami memuji Engkau Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang perkasa, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, mulia, sembah Raja mulia, haleluya. Allah yang bangkit berikan kami kemenangan Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Terpuji namamu. Mulia, sembah Raja mulia,
bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Amin. Dari surga datang untuk senap umatnya. Tangan kami terangkat, kami beri puji. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Katakan mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi kami bangkit berdiri di hadapan-Mu, dan lebih tinggi lagi kami katakan mulia. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh mulia, mulia, Kau agung Tuhan, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senap umatnya. Dengan tangan yang terangkat ke surga, kami beri puji. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sungguh Kau mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi sekali lagi kami katakan, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Surga bumi memuji-Mu Tuhan. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, kami sembah Kau Tuhan. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, Dia telah mati, Dia telah mati. Sekali lagi kami imani Tuhan, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Kami bernyanyi bagi-Mu Raja di atas segala raja. Glory, glory bagi-Mu. Mulialah nama-Mu. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Engkau bangkit, Engkau mulia, Engkau besar Tuhan. Haleluya.
tiada seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang perkasa, sungguh tiada seperti Engkau Tuhan. Surga dan bumi berseru, Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau bangkit beri kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Tangan kami terangkat dan kami katakan, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia kami sembah, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Raja, bagi Raja yang mulia, sorak-sorai, kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya, serukan haleluya, serukan hosana, hosana. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di gedung Shekinah ini Tuhan. Kami sungguh percaya rahmat kemenangan, rahmat kebangkitan Tuhan sediakan untuk setiap kami yang percaya dan mengimani bahwa Engkau Allah yang telah bangkit dan memberikan kami kemenangan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus. Engkau kami puja kini dan sepanjang segala masa. Gloria, sama-sama serukan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau bangkit, kami percaya Engkau hidup, dan kami imani penebus kami hidup. Yang percaya Yesus bangkit, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terus bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita saudara. Kita puji namanya, kita serukan kebaikannya. Haleluya. Come on. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Sekali lagi, come on. Kami terus bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan, karena kami percaya Engkau bangkit Tuhan, Engkau hidup, dan Engkau berikan kami sukacita. Here we go. Tuhan penolong, kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong kami, Kau yang tebus kami. Kami yakin, ku yakin, Dia angkat sakitku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh, ku yakin. Mari lambaikan tangan saudara sama-sama. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hidup. Sekali lagi, Dia penebus, Dia penebusku, ya, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Yang percaya Yesus bangkit, berikan tepuk tangan bagi namanya yang kudus. Haleluya. Engkau Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, Dia angkat derita kita saudara. Dia angkat deritaku,
sembuhkan sakitku. Ku yakin, yes, ku yakin. Kami akan tinggi panji-panji bagi nama Tuhan. Ku angkat panji, oh yang telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebusku, Dia penebusku. Kau hidup Tuhan, Dia hidup. Kau penebusku, Dia. Mari saudara yang ada di rumah serukan, Dia Dia hidup saudara. Dia hidup, Dia penebus busku. Yang ada di Shekinah, angkat suaramu. Dia penebus, Dia hidup, Dia penebus. Dia, sama-sama nyanyikan. Dia penebusku, Dia hidup. Kau penebus, Dia penebusku. Dia hiduplah. Oh. Sorak-sorai bagi Allah, sorak-sorai bagi Allah. Dia bangkit, Dia bangkit dan berikan kita kemenangan. Yang percaya katakan amin. Allah bangkit, terserahlah musuh-musuh itu. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kemenangan lewat kuasa kebangkitan-Mu. Malam hari ini kami rayakan kemenangan dan kebangkitan-Mu. Sama-sama gerakkanlah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat saudara, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya kebangkitan-Mu menyerahkan musuh-musuh. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Yang percaya dahsyat, marilah angkat tangan-Mu. Sama-sama serukan. Allah bangkit, bersorak-sorakan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Katakan Allah dahsyat di tempatku. Allah bangkit, serukan. Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Katakan Dia dahsyat di tempat. Roh Kudus bawa kami lebih tinggi lagi. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Katakan Dia dahsyat, Allah dahsyat. Yang ada di rumah, katakan dengan iman, Allah bangkit. Allah, come on, bersorak. Sorak yang mana? Allah, Dia bangkit. Musuh dikalahkan, Gloria dibebaskan, Katakan Dia dahsyat saudaraku. Yang di Shekinah, lambaikan tanganmu, serukan Allah bangkit. Allah bangkit. Kami percaya Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan.
dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kau dahsyat Tuhan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bagi Allah yang kudus, bagi Allah yang mulia, segala pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oke, shalom sahabat-sahabat Gloria. Boleh lambaikan tangan di kamera semua yang ada di Zoom, yang di Shekinah. Sungguh Tuhan baik, amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, sahabat-sahabat Gloria, pasti hari ini saya percaya malam ini yang datang gak sabar juga nih, selain memuji dan menyembah Tuhan, kita juga mau ngobrol-ngobrol, kita mau mendengarkan kesaksian dari bintang tamu yang hadir di Gloria pada malam hari ini. Selamat datang untuk Brother Eric dan Sis Meli. Saya panggilnya apa nih? Koko Cici aja kayaknya, lebih enak ya. Sahabat-sahabat Gloria, kita kedatangan bintang tamu, ini adalah Ko Eric dan Cimeli. Boleh kasih tepuk tangan dong? Shalom. Dada-dada gitu kan, untuk kenalan meskipun kita hanya bertemu lewat online, tapi oh ini toh yang namanya yang muncul fotonya di flyer-flyer Gloria. Sahabat Gloria, kita mau kenalan dengan bintang tamu kita hari ini. Pasangan suami istri ini pada penasaran gitu kan, siapa sih gini kan, kenapa diundang ke Gloria. Boleh kenalan Ko Eric dan Cimeli, kira-kira dari mana, mungkin dari paroki mana, tinggal di mana, biar sahabat Gloria ini juga tahu nih ini siapa sih gitu. Oke, thank you Levi. Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ya, saya perkenalkan, nama saya Eric, istri saya. Saya Meli. Ya, dan ada Risel, putri kami di belakang kamera. Ya, malam ini kami diundang untuk men-sharingkan pengalaman akan Tuhan, pengalaman akan kebangkitan Tuhan. Sebelum dari paroki mana? Ya, kami dari paroki Alam Sutra, tinggalnya di Gading Serpong, Tangerang. Oh, tinggal di Gading Serpong, parokinya di Alam Sutra. Iya. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong soal Paskah nih, tadi Ko Eric udah ngucapin selamat Paskah. Karena tema PD kita malam hari ini juga revival gitu tentang kebangkitan. Sebenarnya bagi Ko Eric dan Cimeli sendiri, apa sih makna Paskah sebenarnya buat keluarga kalian khususnya? Ya, oke, Levi. Pekan suci yang baru lewat ini dan juga Prapaskah sebelumnya, pastor di paroki kami itu di dalam khotbah sering kali menyinggung tentang transformasi iman. Transformasi iman. Jadi saya rasa di tahun ini refleksi saya, Paskah kebangkitan Tuhan harus juga membawa buat kita suatu transformasi iman, satu keubahan, satu kebaharuan, satu kepulihan buat kita. Bahasanya berat banget gitu ya, transformasi gitu kan. Tapi intinya perubahan gitu ya, yang makna Paskah buat keluarga Koko dan Cici. Tapi maksudnya perubahan apa nih yang dirasakan? Apakah cuma ya perubahan abis mungkin agak gemuk badan, kemudian gegara Paskah jadi agak kurus gitu karena pantang puasa gitu kan. Makna perubahan seperti apa sih yang pernah Ko Eric dan Cimeli dan keluarga mungkin jalani? Ya, oke. Jadi ini yang mau saya sharingkan bahwa Bapak Ibu, saudari-saudara juga di dalam pengalaman hidup sehari-hari ya, di dalam keseharian kita harus selalu diperbarui, selalu diubahkan. Saya mau cerita flashback ya. Oh ya Levi,
hari ini saya rasa bukan suatu kebetulan ya. Persis hari ini 30 tahun lalu, 21 April tahun 92 saya dibaptis. Jadi hari Puji ini Tuhan. saya merayakan 30 30 tahun rahmat pembaptisan saya. Puji Tadi Tuhan. pagi saya pergi ke rumah papa baptis saya bawakan tumpeng nasi babi untuk sekeluarga makan. Jadi Levi pernah nggak merayakan hari ulang tahun baptis? Nggak pernah mungkin ya? Iya, cuma ingat doang, oh iya ini hari baptis, tapi nggak ada tumpeng. Ini inspirasi ya, boleh dirayakan hari ulang tahun baptis. Karena kalau kita tahu Romo banyak merayakan ulang tahun imamat. Begitu juga uskup merayakan ulang tahun tabisannya. Baik kalau kita juga merayakan ulang tahun baptis. Oh, pas sekali Karena ya. itu mengingatkan kita akan rahmat pembaptisan. Jadi di dalam 30 tahun perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan, itu nggak selalu di atas, seringkali juga mengalami kejatuhan gitu ya. Saya dibaptis SMP kelas 2, secara singkat saya flashback aja. Dari dibaptis nggak lama saya sudah menjalani hidup baru, berawal dari seminar hidup baru dalam roh, lalu seminar pertumbuhan, berbagai seminar dan retret begitu. Kalau saya ingat-ingat masa sekolah, masa kuliah itu luar biasa, masa yang indah. Karena merasakan keintiman dengan Tuhan setiap hari. Hidup di dalam doa, di dalam firman, persekutuan, pelayanan, mengakar pada ekaristi. Tapi begitu masuk di dunia kerja, perlahan mulai berubah. Betul, mungkin juga banyak orang mengalami ya. Jadi keseharian konsentrasi kita, fokus kita hanya kerja, cari duit. Saya ngumpulin duit mau merit, ngumpulin duit mau beli rumah gitu. Tapi puji Tuhan, memang Tuhan kirimkan buat saya penolong yang sepadan. Ini istilah yang paling saya suka. Selalu saya sebut penolong yang sepadan. Nolong yang sepadan. Betul, karena di dalam hidup kita berumah tangga 15 tahun, selalu satu sama lain itu menjadi penolong yang sepadan. Yang membantu satu sama lain di dalam hidup rohani kita. Oh, puji Tuhan ya, ada penolong yang senantiasa menemani langkah-langkah ya. Jadi kalau sahabat Gloria mungkin juga merasakan ya, dulu kalau sekolah fokusnya mungkin ya belajar. Begitu udah kerja, karena kita fokusnya banyak tujuan hidup yang sepertinya nggak habis-habis ya kok ya. Iya, jadi mungkin teman-teman tahu ya, Tuhan kita itu kan Allah yang lemah lembut. Allah itu kalau ngomong sama kita kayak bisik-bisik, seringkali kita nggak dengar. Maka ketika saya nggak mendengar suara Tuhan, Tuhan terpaksa teriak sama saya. Tuhan teriak lewat kejadian-kejadian besar yang saya alami. Kejadian kayak apa tuh kok? 2016 saya mengalami serangan stroke. 2016 karena benar-benar gila kerja, sehari-hari itu hampir setiap hari saya tidur paling 2 jam gitu selama berbulan-bulan, kerja. Lalu saya dapat serangan stroke. Tapi stroke di umur berapa kok berarti? 2016 berarti 6 tahun lalu ya. Waktu itu saya masih 38 tahun. Wow, masih 30-an ya sebenarnya ya. Sekarang udah kehitung ya umur berapa. Udah mendapat serangan stroke. Oke. Ya, jadi ya puji Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi waktu itu Tuhan kirimkan orang-orang di sekitar saya memberikan pertolongan, dan ajaibnya Tuhan, saya pulih sempurna, tidak ada mengok kanan kiri ya kok semua. Iya, tidak ada bekasnya saya kena stroke. Puji Tuhan. Tapi yang saya alami adalah saya betul-betul ditegur Tuhan. Apakah kita yang mengaku anak Tuhan ini setiap hari sungguh menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam hari-hari kita? Apakah kita mengawali hari, menutup hari di dalam nama Tuhan? Apakah kita selalu menghadirkan Tuhan buat orang lain? Itu yang saya dapat teguran. Setelah si serangan itu ya kok. Betul. Jadi kalau saya ingat ya, kalau urusan kerja nih, misalnya lagi ada tender. Kalau lagi ada tender, saya bisa jam 2, jam 3 pergi ke Gua Maria pagi hari. Saya berdoa, Tuhan berikan berkat-Mu Tuhan, supaya kita menang ini tender. Jam 2 pagi? Iya, saya bisa lakukan kayak gitu. Oke. Ya, tetapi begitu tender dapat, kerjaan kita dapat, udah yang dipikirin kerja, Tuhannya udah gak diikutin lagi. Dan saya lupa untuk bersyukur. Sampai waktu itu saya ditegur dengan kena stroke itu. Serangan stroke itu. Dan setelahnya dari 2016 kemudian saya mengalami gangguan keseimbangan, saya mengalami gangguan irama jantung, saya berulang kali serangan darah tinggi. Jadi Tuhan tegur saya khususnya lewat kesehatan ya, kondisi kesehatan, sampai puncaknya 2020 kemarin. Saya terkonfirmasi kanker. Jadi mid 2020 terdiagnos kanker kelenjar getah bening, limfoma stadium 3.
Kemudian saya menjalani pengobatan, kemoterapi 6 kali setiap 3 minggu sekali. Selesai rangkaian kemo masih lanjut dengan radiasi 20 kali Senin sampai Jumat selama 4 minggu. Pengobatan saya selesai 2 hari menjelang Christmas tahun 2020. Wow, puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dong. Sungguh Tuhan baik Natal. sehingga bisa dapat kado Natal gitu yang terbaik. Tapi kok saya mau bertanya nih. Tadi kan Koko bilang abis serangan stroke tapi malah membuat Koko tuh jadi lebih dekat sama Tuhan ya. Sampai Betul. walaupun kena cancer di tahun 2020. Itu gimana maksudnya perasaannya Eko ya? Maksudnya kan selama ini kayaknya berasa harusnya Tuhan baik gitu kan. Tapi kenapa saya sakit gitu? Bagaimana Koko menjalani hari-hari itu gitu? Ya. Nah, masa pengobatan selama 6 bulan itu betul-betul bagi kami adalah satu masa yang penuh rahmat. Karena setiap harinya itu kita jalani seperti satu retret agung. Setiap hari saya dapatkan satu refleksi iman. Di dalam masa pengobatan itu belajar betul mengenal Tuhan lebih lagi. Kalau selama ini kita mengaku kita kenal Tuhan, Tuhan yang seperti apa yang kita kenal? Saya belajar memahami bagaimana kasih Tuhan itu di luar nalar kita. Lebih dari apa yang bisa kita pikirin. Kadang dalam situasi pergumulan kita heran. Tuhan engkau di mana? Mana yang namanya Tuhan cinta saya? Tapi kita mencoba mengerti bagaimanapun, nggak bakal bisa ngerti. Akal pikiran kita terbatas, sedangkan kasih Tuhan itu luar biasa tak terbatas. Saya memahami itu dan banyak refleksi yang saya dapatkan selama masa pengobatan. Sampai akhirnya saya katakan bahwa cancer itu satu berkat, satu rahmat buat saya, buat kami sekeluarga. Wow, luar biasa. Sahabat Glory, kita bisa belajar nih dari Ko Erik gimana dia bisa menganggap cancer stadium 3 tapi itu adalah berkat. Ya itu sekali lagi kepulihan apa, perubahan apa, kebaharuan apa yang kita dapatkan dari pengalaman hidup kita. Saudara yang mengalami pergumulan ya, ini saya sharingkan. Waktu kami pertama kali di depan dokter dikatakan ini cancer, confirm ini cancer. Hati saya itu cuman ada damai. Jadi tidak ada sama sekali penolakan, Tuhan kenapa gitu. Kenapa cancer, lalu kami harus bagaimana? Sama sekali nggak ada, saya cuma penuh damai. Ada satu kisah di Injil Yohanes ya, yang itu begitu kuat merema di dalam hidup saya puluhan tahun. Yohanes 9 ayat 3. Waktu itu Yesus dan para muridnya melihat seorang yang lahir sudah buta dari lahir, tidak bisa melihat. Lalu muridnya tanya, Tuhan ini dosa siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Kok lahir sudah buta gitu? Coba kita pikir ya, kalau itu dosa dia, loh dari lahir sudah buta, memang dosa apa anak baru lahir? Kalau dibilang dosa orang tuanya, mana keadilan Tuhan? Orang tuanya yang berdosa, kenapa anaknya nggak bisa lihat gitu kan? Tapi apa jawaban Tuhan? Bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, melainkan karena pekerjaan Tuhan mau dinyatakan di dalam dia. Maka itu yang waktu itu merema di dalam diri saya. Tuhan, saya cancer, oke. Pekerjaan apa yang Tuhan mau nyatakan lewat cancer ini? Saya siap Tuhan. Itu yang kami alami. Luar biasa. Ini dari sisi Ko Erik ya, malah dia yang sakit tapi malah merasakan itu berkat Tuhan, malah merasakan damai ya Ko ya. Saya nggak kebayang itu lagi di depan dokter diagnos. Kemudian Ko Erik bilang, saya merasa damai karena saya terdiagnosa. Oke Ko Erik, kita beralih dulu nih. Karena kalau dari penderita dia mungkin bisa bilang gitu, tapi saya kayaknya sebagai seorang istri gitu ya. Kita mau tanya gimana Cimeli menemani gitu ya Ko Erik ketika terdiagnos, itu gimana perasaannya sih? Kalau cewek pasti lebih melo ya Lev. Waktu itu Erik memang tenang banget. Saya juga amazed, Tuhan kasih dia ketenangan luar biasa. Jadi sebagai istri juga harus tenang kan. Apalagi kita pendamping, kalau kitanya melo-melo, dia takutnya kan melo karena dia yang akan menderita. Jadi waktu Erik bilang dia nggak tanya Tuhan, mungkin saya masih nanya sih, Tuhan kenapa Erik masih muda gitu. Tapi saya melihat iman Erik begitu percaya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat dia. Saya jadi ikut, ya saya juga akan berserah seperti Erik. Jadi saya juga mendampinginya dengan ketenangan dan kekuatan dari Tuhan sih. Luar biasa sih. Luar biasa, bisa tetap tenang gitu ya menjalani. Kalau bukan dari Tuhan nggak mungkin. Karena saya melo banget Lev. Nah cuma kan namanya cancer gitu ya. Terus kemudian tadi Ko Erik bilang 6 bulan menjalani kemoterapi.
yang saya tahu gitu ya, mungkin juga sahabat Gloria atau kemoterapi tidak mudah rasanya ya, pasti ada entah sakit, entah rambut rontok, biasanya seperti itu yang kita dengar. Nah, gimana nih kalau Ko Erik tuh kemarin? Iya, buat saudara yang pernah mengalami atau ada rekan saudaranya, kerabatnya yang mengalami pengobatan kanker, memang satu perjuangan luar biasa, Itu kalau bukan kekuatan Tuhan gak mungkin saya sanggup. Tetapi sungguh karena penyerahan dan percaya bahwa pekerjaan Tuhan sedang dinyatakan dan kerelaan untuk menjalani itu sebagai salib. Saya berkaca kepada salib Kristus yang jauh lebih besar. Salib saya gak ada apa-apanya, saya beroleh kekuatan. Tapi hari demi hari itu banyak inspirasi yang saya dapatkan. Misalnya, kadang-kadang ya teman-teman kita berharap satu mujizat. Mujizat mungkin hal perkara yang tidak mungkin kita pengen terjadi mujizat Tuhan. Atau kita pengen sembuh dari penyakit atau apa ya. Tetapi satu refleksi yang saya dapatkan, mujizat adalah situasi di mana kita menyelaraskan kehendak bebas kita kepada kehendak Allah. Dan itulah mukjizat yang kemudian terjadi. Ketika saya sungguh mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi, maka mukjizat terjadi di dalam hidup saya. Oh, puji Tuhan, Musyi bisa tetap merasakan bahwa mukjizat itu tidak selalu kesembuhan berarti ya Ko ya. Betul. Puji Tuhan 2 tahun ini Ko Erik bisa tetap ada di sini gitu kan. Betul. Tapi pernah gak sih Ko selama prosesnya gitu kan, kita tahu cancer udah gitu sudah stadium 3 gitu ya, berarti stadium yang sudah cukup kritis gitu ya Ko ya. Pernah gak sih Ko, saya jadi melo ikutan. Pernah merasa bahwa mungkin Tuhan meninggalkan, apalagi kan prosesnya nggak mudah nih kayak Koko bilang tadi. Kalau bukan kekuatan Tuhan rasanya kayak sakit banget gitu ya Ko ya, secara fisik gitu. Pernah nggak merasa udahlah Tuhan kayaknya udah deh gitu, mungkin emang jalan Tuhan ya, hidup saya cuma sampai saat ini gitu. Pernah nggak sih Ko ngerasain kayak gitu? Iya, jadi kemo pertama berapa hari kemudian kalau saya ngusap rambut begini udah lepas. Saya usap begini lepas. Dalam 2 hari habis semua. Begini udah lepas semua rambut. Kemudian ya masalah botak gak apa-apa ya. Tapi yang namanya mual, gak bisa makan, terus cegukan, diare terus-terusan. Yang namanya sampai saya sakit gusi, namanya meriang, demam. Segala macam itu dialami hampir setiap hari. Kan selang kemo itu 3 minggu ya. 2 minggu setelah kemo itu perjuangannya itu besar. Begitu minggu ketiga badan baru mulai enak, saya baru mau naikin berat badan lagi, minggu depannya udah jadwal kemo lagi. Dan itu siklus terus berulang. Nah, satu waktu setelah kemo keempat, antara kemo keempat dan kemo kelima, saya sempat dirawat 9 hari di rumah sakit di Opnam karena demam tinggi ya. Demam tinggi terus menerus, dikasih paracetamol, turun sebentar, demam lagi. Dan itu berhari-hari. Sebelumnya juga saya pernah diare itu sampai benar-benar lemas, nggak bisa apa-apa lagi. Di kasur itu baru sebentar udah ini lagi, sampai benar-benar lemas. Kalau 1, 2, 3 hari saya bawa dalam doa, Tuhan Engkau sering nyatakan mujizat sama saya. Tuhan tolong saya, kasih saya diare ini hilang gitu. 3 hari berdoa gak dikabulkan, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari gak berubah situasi. Lalu Meli tanya, papi apa yang dirasa? Saya jujur saya bilang, saya kering. Ini satu pengalaman iman luar biasa saudara. Ketika saya bilang, saya betul-betul kering. Inilah padang gurun yang saya pernah belajar, saya pernah dengar dari pengajaran-pengajaran. Atau ya mungkin tidak sedahsyat yang orang kudus alami, tapi ini yang disebut malam gelap, ini yang disebut desolasi, di mana setiap hari saya bergumul dengan Tuhan, tetapi saya tidak mengalami Tuhan yang hadir. Itu satu pengalaman benar-benar. Tapi saya bilang, saya tetap mau setia sama Tuhan. Apa mau Tuhan, saya mau tunduk sama Tuhan. Jadi saya belajar bahwa ketika kita tidak mengalami lagi, merasakan berkat Tuhan, merasakan Tuhan yang hadir, ketika doa kita rasa gak didengar, tetap setia sama Tuhan. Karena malam gelap itu akan lalu, terang akan kembali datang. Kita terus jalan lurus, terus jangan belok.
kita akan keluar dari malam gelap kita. Dan itu memurnikan kita. Saya belajar ya, Tuhan, saya mencintai Engkau, bukan mencintai berkat-berkat-Mu. Saya dimurnikan, sungguh tulus mencintai Tuhan, bukan mencintai berkat-berkat Tuhan. Justru ketika kita di titik terbawah, disitulah gitu ya Koko merasakan kebangkitan gitu, bahwa saya harus justru semakin taat, semakin setia. Sahabat Gloria, kita benar-benar belajar bagaimana ternyata di lorong yang gelap, di titik terendah, justru disitulah kita mungkin akan ingat lagi akan Tuhan, kita merasakan lagi kasih Tuhan yang tidak pernah habisnya. Apalagi mungkin penderitaan yang Koko alami, kalau kita bandingkan dengan penderitaan Yesus ketika disalib, mungkin penderitaan Yesus pun juga kayak berasa ya Kok ya selama 6 bulan. Oke, tadi berarti Koko bilang ada titik balik gitu kan, ketika sudah di padang gurun, akhirnya Koko tetap setia menjalani kemo per kemo. Bagaimana sih dengan kehidupan berkeluarga Koko? Karena kan berarti Koko, Cici banyak Cici juga mungkin menjaga Koko gitu kan, lebih banyak di rumah sakit, sedangkan ada anak gitu kan. Bagaimana tetap menjaga kehidupan doa, atau mungkin dulu gak pernah doa, mungkin apakah jadinya karena sakit jadi kumpul doa, gimana tuh Kok? Ya, mungkin saya mau ceritakan yang Meli mungkin nggak bisa menyampaikannya. Jadi waktu saya di rumah sakit malam hari itu, saya kan pakai selang oksigen saturasi di bawah 90 gitu ya, dan ngomong juga sudah engal-engal. Dan di titik itu saya merasa, Tuhan, mungkin ini waktunya saya katakan bahwa sudah selesai. Bahwa saya seperti Tuhan Yesus berusaha untuk jatuh bangun lagi sampai katakan sudah selesai. Lalu saya tanya, Mami siap nggak kalau Papi bilang sudah selesai? Ya dia pasti galau luar biasa ya, bisa dibayangin istri suaminya tanya kayak gitu. Tapi saya bilang sudah selesai, bisa dalam arti saya sembuh total, bisa berarti bahwa ya sudah, saya kembali mengalami persatuan yang kekal dengan Tuhan gitu kan. Ya dia menahan tangisnya, tapi saya yakin dia pun berjuang menjalani salibnya. Dia keluar lalu bicara sama dokter bilang ini paru-paru semua sudah bercak. Jadi rupanya saya waktu itu adalah infeksi jamur dikarenakan reaksi dari obat-obatan kemo gitu. Dia di luar ruangan nangis-nangis di depan dokter, begitu masuk ke dalam ruangan dia berusaha tegar, dia nggak mau nangis di depan saya, tapi saya tahu itu perjuangan seorang istri dan dia berdoa. Lalu kalau ditanya perubahan apa yang terjadi, inilah Paskah, inilah kebangkitan, inilah revival ya. Sejak itu sampai detik hari ini kami selalu awali pagi dan tutup hari di dalam pujian penyembahan, di dalam doa, di dalam firman. Kami kembali rindu akan persekutuan, akan pelayanan, dan setiap hari kami usahakan ikut ekaristi. Kita di paroki kami sudah misa offline sudah lama, jadi kita pergi misa offline ya, ketika nggak memungkinkan maka kita juga misa streaming gitu. Jadi perubahan apa? Ini yang ibu bapak juga harus temukan jawabannya buat masing-masing pribadi. Satu keubahan, satu kebaharuan apa yang harus terjadi di Paskah ini? Kalau enggak, Paskah nggak ada artinya. Puji Tuhan. Justru dari sakit yang dialami justru malah jadi punya kehidupan doa, punya kehidupan komunitas, bahkan praise and worship juga gitu jadinya setiap pagi dan setiap malam. Luar biasa, sungguh kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Tadi kan Koko bilang jadi ada pagi malam jadi praise worship, dulu nggak pernah ya Kok ya? Dulu enggak, ya, sesekali kami doa keluarga, tetapi itu betul-betul sesekali. Memang setiap minggu masih pergi gereja, tapi juga seringkali absen gitu. Tapi sekarang benar-benar satu kerinduan. Kita itu mengalami Tuhan yang hadir dalam hidup kita setiap hari. Dalam segala hal, apapun yang Tuhan izinkan terjadi adalah baik di dalam hidup kita. Dan saya ingat satu ayat firman Tuhan, Roma 14 ayat 8 ya. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, hidup dan matiku milik Tuhan. Baik hidup maupun mati aku ini milik Tuhan. Kalau aku hidup buat Tuhan, kalau aku mati buat Tuhan. Maka sekarang ya kami kalau masih diberi hidup itu nggak ada artinya saudara kalau kita tidak maknai. Hidup kita menjadi bermakna manakala kita menjadi berkat buat orang lain. Maka setiap hari sekarang kerinduan kami cuman bagaimana kami bisa jadi berkat buat orang lain. Bagaimana kami bisa melayani.
bukan cuman melayani dalam satu ibadat ya, tetapi melayani dalam aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menghadirkan Tuhan buat orang lain, supaya orang lain juga mengalami kasih Tuhan. Saya rasa itulah makna Paskah buat kami. Wow, puji Tuhan. Sahabat Gloria, mungkin kita banyak belajar hari ini. Tapi karena keterbatasan gitu ya, tapi makna apa yang bisa kita dapatkan gitu ya, bahwa ternyata tadi ya di padang gurun kita boleh tetap merasakan Tuhan. Dan terlebih makna Paskah ya kok ya, bahwa Paskah tidak sekedar kebangkitan, tidak sekedar pesta gitu ya, tapi yang terutama adalah transformasi dan perubahan hidup yang boleh kita lalui bersama Tuhan. Baik, terima kasih banyak Ko Erik dan Cimeli atas sharingnya. Sungguh sangat memberkati kami semua sahabat Gloria yang di sini. Amin. Boleh dong kasih jempolnya. Sahabat Gloria mungkin bisa dikasih jempol di kolom chat. Levi, terima kasih. Saya mau menyampaikan sedikit. Saya ada bawa 20 set buku. Ini nanti saya bagikan, silakan nanti pengurus PD Gloria bagaimana mekanismenya. Judulnya Aku Melihat Surga, Aku Berjumpa Tuhan. Isinya adalah pengalaman keseharian saya, perjumpaan saya dengan Tuhan. Moga-moga menjadi berkat. Pasti menjadi berkat karena sehari-hari selama di rumah sakit menulis sharing gitu ya. Terima kasih banyak Ko Erik dan Cimeli. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi. Semoga sahabat Gloria juga boleh terberkati dengan sharing Ko Erik dan Cimeli. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa rahmat kemenangan, rahmat kebangkitan yang boleh Tuhan sediakan, boleh disaksikan dengan begitu indah dan luar biasa oleh kedua sahabat kita, Sis Meli dan juga Bro Erik, yang sungguh-sungguh mengalami revival dalam setiap perkara kehidupannya. Dan kita lihat dan kita sudah dengar bahwa kebangkitan bukan hanya bicara soal sebuah ibadah yang penuh dengan sukacita dan sorak-sorai, tetapi revival adalah sebuah pemaknaan. Bagaimana kita sungguh-sungguh mau dapat melihat, sungguh-sungguh mau dapat merasakan dan mengecap baiknya Tuhan lewat rahmat sukacita Paskah yang begitu melimpah, di mana karena kasih Tuhan yang begitu besar, saudara dan saya, kita semua dimenangkan karena kuasa darah anak domba Allah, karena kasih yang begitu besar dan melimpah di dalam kehidupan kita. Dan melalui kesaksian tadi kita boleh mendengar bahwa Yesus datang supaya setiap kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Bagaimana rancangan Tuhan? Tuhan sediakan untuk kebaikan saudara dan saya, untuk kebaikan kita semua. Dia rela menderita supaya engkau dan aku hidup. Dia rela mati disiksa untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dia bangkit untuk memberikan kita kemenangan, untuk memberikan kita pemulihan, untuk memberikan kita kesembuhan. Terima kasih untuk Bro Erik dan Sis Meli. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan malam hari ini Bapak Ibu sahabat-sahabat kasih Tuhan, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Dan pengorbanan adalah lambang sebuah kasih. Dan Yesus sudah menyatakan itu semua untuk hidup saudara dan saya. Malam hari ini, mari kita berikan segenap hati kita. Betul Tuhan tidak memerlukan pujian kita. Betul Tuhan tidak memerlukan penyembahan kita. Karena tanpa kita pun Tuhan sudah mulia. Tanpa kita pun Dia sungguh besar. Dan waktu kita datang untuk menyembah Dia, firman Tuhan berkata, sebab Dialah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Bahwa saudara dan saya akan dirahmati, akan dipenuhi oleh hadirat Tuhan, dimateraikan dengan kuasa darah anak domba Allah. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, apapun keadaan kita, mungkin kita bilang, wah kita mengalami Paskah, selebrasi Paskah, tetapi masalahku belum selesai. Saudara sudah dengar kesaksian Erik, bagaimana di tengah masalahnya dia menemukan Tuhan. Itulah revival, itulah kebangkitan. Bahwa sesungguhnya apapun keadaan kita,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kok. Dia ada, Dia beserta, dan firman Tuhan berkata Dia berjalan bersama dengan kita. Mungkin seperti umat di Emmaus, murid-murid di Emmaus berjalan bersama Tuhan tapi tidak memaknai kehadiran Tuhan. Malam hari ini kita yang sungguh-sungguh boleh mengalami rahmat kebangkitan Paskah. Mari kita maknai kehadiran Tuhan. Di dalam segala apapun kondisi hidup saudara, beban hidup kita semua, Tuhan mengasihi kita. Sebuah fakta yang gak bisa kita pungkiri, bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Dan satu hal yang kita harus ingat, Yesus bangkit untuk memberikan pada saudara, kita semua, PDPKK Gloria, sebuah hidup yang berkelimpahan di dalam penyertaan dan perlindungan kasih anugerah Tuhan. Mari kita sembah Dia, saudara. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana bagi nama Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami nyanyikan. Ujilah, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta Engkau Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Benar Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Dengan segenap hati kami nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
bagimu Tuhan. Sampai setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Engkau adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga, sungguh tiada seperti-Mu Tuhan. Menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami bangkit berdiri di hadapan-Mu Tuhan, dan dengan segenap hati kami bernyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Kami nyanyi Hosana, Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Kami nyanyi Hosana bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Ya Rara, oh ya Rara, ya Rara, ya Rara, ya Rara, na na na, shikira bala 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 bala, tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada bala 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 bala, na 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 na. Surga dan bumi berseru, kudus kuduslah Tuhan. Ya bala 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 bala, shikira bala 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 bala, ya rana ya rana na 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 na. Holy 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 are you Lord. Ya 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 ya. Syukur papa papa papa. Kami menyembah-Mu Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Say Hosanna, Hosanna.
sing Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Say Hosanna, Hosanna. Take us higher, say Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Sing Hosanna, Hosanna. We sing to you, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami angkat tangan kami nyanyikan, oh, in the highest, highest, let our King sing Hosanna. Sing one more time, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted. Oh, let our King, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, hallelujah. Hosanna to the highest, Hosanna to the King of Kings, Hosanna to the Lord of Lords. Glory unto the Lord, glory to the risen King, glory to the risen Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We sing to you, Lord. Terus kami naikkan segala puji sembah kami hanya bagi nama Tuhan, hanya bagi Dia yang layak terima segala pujian. Kami terus angkat suara kami terus angkat penyembahan kami terus angkat pengagungan kami bagi Allah kami yang bangkit dan beri kami kemenangan. Haleluya. Terus beri sorak-sorai bagi nama Dia. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau. Glory unto the Lord. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Sing unto the Lord, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Take us higher, say glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. We sing glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah.
Tuhan segala kemuliaan. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin, amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan nyanyikan sama-sama glory. Glory, glory, haleluya. Glory unto the Lord. Hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi bagi nama Tuhan yang kudus. Sing glory, glory, haleluya. Glory, glory, hanya bagimu Tuhan. Glory, glory, haleluya, 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 pujimu, haleluya, pujimu, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimuliakanlah namamu, Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah sumber kemenangan. Shout haleluya. Dalam indah hadirat-Mu Tuhan, tempat yang kami rindukan, tempat di mana kami bertemu muka dengan Engkau. Kami bisa menyanjung, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Di atas segala-galanya, Engkaulah kemuliaan hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau jadikan kami biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau angkat kami berharga dan mulia dalam pandangan-Mu. Terima kasih Kau berikan pada kami Yesus Kristus Putra-Mu, supaya kami yang percaya kepadanya, kami beroleh rahmat kehidupan. Terlebih kami ucap syukur untuk kuat kuasa Roh-Mu, Roh penolong, Roh yang menghidupkan dan memperbarui kami. Malam hari ini Tuhan, dalam indah hadirat-Mu kami percaya ada kegerakan Roh Allah, ada kebangkitan dalam hidup kami. Karena kami tahu bukan lagi kami, tapi Engkau Allah yang hidup di dalam kami. Maka kami mau hidup hanya untuk memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, dan hidup di dalam rancangan-Mu. Terima kasih Kau ampuni dosa kami, Kau gak pandang hina kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap tetes darah-Mu ya Yesus, dan terutama untuk kebangkitan-Mu, sehingga kami bisa bangkit, menang dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk kami, dan terutama kami menang atas dosa-dosa kami, dan berkomitmen untuk hidup dalam kegerakan Roh Allah, dalam kuasa kebangkitan. Biarlah lewat Paskah, kemenangan, kebangkitan-Mu, setiap kami dapat membangun komitmen bahwa kami tidak boleh lagi sama seperti kami yang dahulu, tetapi kami hidup baru di dalam kuat kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini izinkan kami membawa setiap seru harap doa kami, lewat doa syafaat kami,
Ulurkanlah tanganmu Tuhan, sendengkanlah telingamu dan kami mohon dengarkanlah seru dan harap doa kami. Biar doa kami boleh menjadi dupa yang harum, dupa yang hidup untuk memuliakan Engkau. Dengarlah dan kami mohon kabulkanlah setiap seru, harap dan doa kami. Halimah, Adik Johannes Hendra, Matius Kartono, dan Paman Suharno. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bersama seseorang kami juga berdoa bagi kantornya. Semoga operasional kantornya dapat berjalan dengan lancar dan segala pemeriksaan oleh dinas terkait dapat berjalan dengan aman dan dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bersama saudara kami Ruli, kami juga berdoa bagi kesembuhan dan kesehatan Mama Margareta Suwarni Tatang Raharja. Semoga sembuh dari hipertensi dan herpes yang diderita saat ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bersama Ibu Mariati, kami berdoa bagi Mio, cucu dari Ibu Mariati. Semoga kasih Tuhan dapat dirasakan oleh Mio dan Tuhan memberikan kesembuhan dari segala sakit. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bersama Ibu Endang Chen, kami berdoa bagi kelancaran operasi kantong kemih Mama Muilian. Semoga operasi akan dijalankan besok di Rumah Sakit Kalorus dapat berjalan dengan lancar dan Tuhan memberikan kesembuhan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bersama Bapak Tanu, kami berdoa bagi pekerjaan istrinya. Semoga permasalahan yang dihadapi di kantor dapat diselesaikan dengan baik dan diberikan jalan keluar terbaik. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah permohonan dari kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, malam hari ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk Bro Erik, Sis Meli dan juga putri mereka terkasih. Terima kasih untuk pribadi yang begitu indah, pribadi yang begitu luar biasa, di mana kami bisa melihat dan merasakan Kristus yang bangkit dan hidup di dalam kehidupan mereka lewat kesaksian hidup maupun lewat keberadaan mereka sehari-hari. Bapak, dalam ketidaksempurnaan kami mengangkat tangan karena kami percaya firman-Mu berkata ada kuasa dalam penumpangan tangan. Bapak, kami bersepakat, kami berdoa kiranya kasih anugerah, damai, sejahtera, hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, roh pengenalan dan roh takut akan Engkau limpah-limpahkan untuk keluarga Erik dan Meli dan juga putri mereka. Engkau memberkati keluarga ini, Engkau memberkati keluarga ini, Engkau memberkati karya tangan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka dan studi anak mereka Tuhan. Lindungilah mereka dengan materai, kekuatan dan kuasa darah anak domba Allah, dan biarlah penyertaan Tuhan selalu menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Tuhan Yesus akan membuat apa yang mereka buat berhasil, dan kemanapun mereka pergi mereka akan terus menjadi berkat karena berkat Tuhan telah tercurah dalam kehidupan mereka. Sama seperti kami malam hari ini juga Tuhan, kami yang sudah diberkati, izinkan kami memberkati dengan memberikan persembahan yang terbaik, dengan apa yang kami punya, dengan apa yang kami miliki. Kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami untuk segala kasih anugerah, rahmat, dan terutama untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, kami berikan persembahan kami bagi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang bangkit dan berikan kami kemenangan. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, sahabat-sahabat Gloria, mari kita berikan persembahan. Di layar saudara tertulis nomor rekening. Mari kita beri yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sembari kita mau belajar satu lagu baru, lagu yang Tuhan izinkan untuk saya boleh tulis, dan semoga menjadi berkat untuk sahabat-sahabat terkasih buat Tuhan. Di layar ada tertera nomor rekening PDP KK Gloria
Mari beri persembahan yang terbaik untuk perluasan kerajaan Allah melalui PD kita tercinta. Haleluya. Kau yang terindah, Kau termulia, Raja atas segalanya. Namamu terbesar, namamu perkasa, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah yang bertahta, kudus, kuduslah Kau Tuhan, kudus, kuduslah yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau segalanya. Yesus Tuhan, Kau bagiku. Ini ucapan syukur kami, Tuhan. Terimalah persembahan kami. Kau yang terindah, Kau termulia, Raja atas segalanya. Namamu Tuhan, namamu terbesar, namamu perkasa, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah yang bertahta, kudus, kuduslah Kau Tuhan, kudus, kuduslah yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau segalanya. Yesus Tuhan, Kau bagiku. Firman Tuhan, sahabat-sahabat Gloria, kita belum selesai. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Silakan. Shalom sahabat Gloria, sebelum mengakhiri persekutuan doa malam hari ini, kita mau mendengarkan dulu beberapa pengumuman. Pertama-tama tentu saja terima kasih, PDPKK Gloria mengucapkan terima kasih untuk semua sahabat-sahabat Gloria yang boleh hadir pada malam hari ini, baik yang di Zoom dan juga yang hadir di Shekinah pada malam hari ini. Boleh lambaikan tangan dong. Wih, puji Tuhan. Kalau Gloria sekarang kita sudah mulai hybrid, jadi nanti silahkan terus pantengin IG PDPKK Gloria untuk kita umumkan kapan kita akan hybrid offline dan online di Zoom. Terima kasih terutama untuk Brother Eric dan Sis Meli yang sudah menjadi berkat melalui kesaksian malam hari ini. Semoga sehat selalu dan semakin diberkati untuk memberkati. Dan khusus bagi sahabat Gloria yang hari ini hadir di Shekinah, akan mendapatkan buku dari Bro Eric yang ditulis selama perjuangannya selama sakit gitu. Dan juga yang hadir di online jangan khawatir karena kita ada surprise bahwa ada 2 orang yang akan mendapatkan buku ini. Dan ini diserahkan kepada 2 orang yang masuk Zoom paling awal tadi. Wah, siapa dia orangnya? Ada Sis Shauni dan Brother Jones Ucat. Boleh mungkin munculkan kameranya jadi bisa kita spotlight. Jones Ucat dan juga Sis Shauni. Wah, tuh dia Sis Shauni. Selamat ya. Nanti silahkan tulis alamat di kolom chat ke host dan co-host. Nanti akan kita kirimkan bukunya. Free, gratis. Dan juga Brother Jonas, ada?
Dari Malaysia katanya. Johor. Wow, jauh ya. Ada Gojek. Nggak apa-apa Bro Jonas, nanti kita simpankan. Selamat untuk si Shauni dan Bro Jonas. Juga kita berterima kasih kepada tim pujian pada malam hari ini untuk Selo dan tim yang sudah memberkati kita lewat pujian malam hari ini, dan juga untuk tim PDPKK Gloria, tim host dan co-host, dan juga tim doa. Tuhan memberkati. PDPKK Gloria mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Semoga kita semakin memahami arti kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita. Dan jangan lupa Gloria masih ada 1 kali PD di bulan April. Kita mengambil tema besar Jesus is the reason. Dan apakah sungguh melalui Paskah ini kita sudah menjadikan dia alasan untuk terus menjalani kehidupan ini dengan maksimal. Jangan lupa minggu depan kita masih ada persekutuan doa di tanggal 28 April 2022, tetap di hari Kamis jam 7 malam bersama Romo Antonius Steve Winarto. Beliau adalah Romo moderator dari BPN PKKI, yaitu Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. PD akan diadakan secara online, minggu depan kita kembali online. Open room di 18.30, ID dan password Zoom-nya masih sama seperti PD setiap minggunya. Dan sahabat Gloria, jangan lupa bahwa kita membuka pintu doa bagi sahabat-sahabat Gloria yang ingin didoakan, memiliki intensi doa khusus untuk didoakan saat PD, dapat WA ke Cilike sesuai nomor yang ada di layar. Maksimal Kamis sebelum jam 6 sore, intensi setelah jam tersebut akan didoakan PD berikutnya. Dan juga bagi sahabat Gloria yang ingin didoakan secara pribadi melalui pelayanan doa, setelah PD mohon nanti tetap stay di Zoom setelah PD selesai dan tim akan memasukkan Anda ke breakout room tersendiri untuk didoakan. Dan jangan lupa di kiri atas boleh dilihat ada Instagram Gloria @pdpkkgloria, silakan di follow dan akan di fallback oleh Glomin. Kemudian juga Gloria memiliki akun YouTube, silakan di search PDPKK spasi Gloria. Mohon untuk di like video-videonya, di share videonya ke teman-teman yang belum dapat join Zoom pada hari ini. Silakan komen juga bagaimana kesan pesan ikut PD dan juga jangan lupa subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya untuk terupdate jika ada uploadan video baru. Dan ada satu pengumuman penting juga sahabat Gloria yang mungkin tadi dengar bahwa Bro Erik dan Sis Meli boleh terberkati melalui puji-pujian di pagi hari, di malam hari. Nah, Gloria akan kembali mengadakan Glowing Gloria Worship in the Morning. Di hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 jam 5 pagi, itu adalah tepat pada hari Pentakosta. Jadi di hari Pentakosta pagi kita akan mengadakan Glowing. Jangan lupa tetap follow Instagram @pdpkkgloria untuk info selanjutnya terkait Glowing. Sekian pengumuman pada malam hari ini, terima kasih dan sampai jumpa pada Kamis depan, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, terima kasih Levina. Sungguh malam yang luar biasa di mana kita percaya kita mengalami kuasa Tuhan yang membangkitkan. Dan biarlah lepas dari persekutuan doa kita malam hari ini, kita sungguh-sungguh boleh menyemangati, boleh menghidupi rahmat kebangkitan, bahwa hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa saja, karena di dalam diri saudara dan saya ada roh yang luar biasa, yaitu roh Allah kita yang sudah bangkit. Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih dalam Gloria, satu hal yang saya mau tambahkan malam hari ini. Mungkin beberapa dari sahabat-sahabat tahulah tim pujian Gloria yang biasa main, ada Bung Yoram, ada Abe dan juga ada Bro Rovin. Malam hari ini kita kedatangan artis dari Kalimantan Selatan ya. Dia disebut sebagai Kasela gitu ya, tapi bukan dari grup Raja. Sahabat kita ini, oh dia Kaseto sekarang karena rambutnya poni ya. Kita beri tepuk tangan untuk Bung Edi ya. Dia sudah lama menghilang dan dia kembali untuk melayani bersama dengan PD Gloria malam hari ini, sebuah berkat kebanggaan, kehormatan, kejayaan bagi setiap kami. Dan
grup ini baru memutuskan nama mereka Gloria Plus Plus karena usia mereka di atas 40 tahun semuanya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Rasam Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita tutup persekutuan doa kita memuji nama Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Sungguh Kau Allah yang ajaib dan besar. Ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu dan karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang, dan karena salib-Mu Tuhan kami boleh ditebus dan dicintai sebagaimana adanya kami oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang menyertai persekutuan doa kami malam hari ini. Biarlah lewat kuasa kesaksian yang diberitakan dan dinyatakan, nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Biarlah lewat kuasa doa, pujian dan penyembahan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan lewat kuasa pujian dan penyembahan, hidup kami diubahkan, hidup kami diperbaharui, dan kami tidak sama lagi seperti saat kami hadir, karena Roh Allah mengurapi, Roh Allah membimbing, Roh Allah mengubahkan, dan Roh Allah memberkati setiap kami. Persekutuan doa kami telah selesai, namun satu hal yang kami percaya, kasih setia Tuhan tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Utuslah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, ada perkenanan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan mengikuti kemanapun kami pergi, karena kami membawa hadirat Allah di dalam hati dan hidup kami. Ini hidup kami yang penuh ucapan syukur kami persembahkan kepadamu. Bunda Maria, Bunda Pendoa, Bunda Penolong kami, terus tebarkanlah jubah doa-Mu atas kami anak-anak-Mu, dan terimalah salam dan doa kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dan berkat Tuhan selalu memimpin, membimbing, dan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang kita rayakan kebangkitannya, bagi Allah yang kita rayakan kemenangannya. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Mari puji nama Tuhan kita, saudara. Nyatakan kemenangan, kebangkitan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amen. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, terus rayakan, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus. Siapa yang bangkit saudara, serukan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Amin.
Kanan kiri atas bawah dalam Zoom katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Kami percaya Tuhan, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Selamat malam. Sampai berjumpa di CD minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.